Selamat pagi dan selamat datang di kelas Bisnis Retail. Hari ini kita akan membahas sebuah konsep penting yang digunakan oleh perusahaan untuk meraih kesuksesan mereka dalam menjual produk dan jasanya, yaitu bauran pemasaran atau bisa disebut sebagai marketing mix. Mari kita simak penjelasannya. Pertama-tama, teman-teman tahu nggak sih apa itu bauran pemasaran? Nah, bauran pemasaran adalah gabungan dari beberapa aspek yang digunakan perusahaan untuk menarik pelanggan, memenuhi kebutuhan, serta keinginan mereka. Biasanya, bauran pemasaran ini dikenal dengan konsep 4P, yaitu produk atau produk apa yang dijual. Kedua, price atau harga, kita tentukan berapa harganya. Yang ketiga, place atau tempat di mana produk tersebut dijual. Dan yang keempat adalah promotion atau promosi, bagaimana cara kita memberitahu orang tentang produk tersebut. Pada kelas kali ini kita akan mempelajari lebih dalam tentang elemen-elemen 4P ini, dari produk, price, place, dan promotion. Yuk kita simak sama-sama. Pertama, produk. Produk adalah barang atau jasa yang ditawarkan kepada konsumen untuk memenuhi kebutuhan ataupun keinginan mereka, yang dapat berupa produk fisik seperti makanan, pakaian, atau bisa juga berupa layanan seperti jasa transportasi dan juga kecantikan. Produk harus dikembangkan dengan cermat untuk memastikan bahwa produk tersebut unik, menjadi solusi, atau memberikan manfaat yang diinginkan oleh konsumen. Nah, berikut ini adalah beberapa contoh produk lainnya. Kunci dari elemen produk adalah memahami apa yang diinginkan oleh konsumen. Dalam menjual produk, kita harus memikirkan kualitasnya, desainnya, fiturnya, dan sebagainya. Produk yang sukses adalah produk yang tidak hanya memenuhi kebutuhan konsumen, tetapi juga membedakan dirinya dari produk pesaing. Kedua adalah price atau harga. Harga adalah nilai yang harus dibayar oleh konsumen untuk mendapatkan produk atau layanan tersebut. Menentukan harga yang tepat adalah hal yang sangat penting, karena harga akan mempengaruhi bagaimana konsumen memandang produk dan juga akan menentukan seberapa besar keuntungan yang bisa diperoleh oleh perusahaan. Contoh sederhananya, di sini dijual telur dari toko A seharga Rp10.000 dan dari toko B seharga Rp9.999.000. Jika dilihat dari display harga tersebut, tentunya kita akan cenderung memilih telur dari toko B karena terkesan lebih murah walau hanya selisih Rp1 saja dari toko A. Perusahaan dapat menggunakan berbagai strategi penetapan harga. Harga tersebut tidak hanya mencerminkan nilai dari produk, tetapi juga harus kompetitif di pasar. Selain itu, perusahaan juga perlu mempertimbangkan faktor biaya produksi, harga pesaing, dan juga daya beli konsumennya. Yang ketiga, place, yaitu tempat atau distribusi. Nah, tempat atau distribusi ini adalah di mana sih konsumen bisa membeli produk tersebut, apakah di toko fisik atau di toko online. Elemen tempat ini sangat penting karena distribusi yang baik dapat memastikan produk tersedia pada waktu yang tepat dan di tempat yang tepat. Jika menjual di toko fisik, konsumen dapat merasakan langsung produk tersebut sehingga kita bisa meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk yang kita jual. Selain itu, di era digital saat ini, kita juga harus mempertimbangkan penjualan secara online karena masyarakat sekarang cenderung belanja melalui e-commerce sehingga kita bisa menjangkau konsumen yang lebih luas. Dan yang terakhir adalah promosi. Promosi ini berfungsi untuk memberitahu dan juga mempengaruhi konsumen agar tertarik dengan produk ataupun layanan yang kita jual. Promosi ini mencakup berbagai kegiatan seperti periklanan, penjualan langsung, serta kampanye di media sosial. Nah, ini terdapat beberapa contoh promosi yang sering kita jumpai, seperti iklan di TV, diskon atau potongan harga, iklan di media sosial, hingga promosi melalui influencer. Masing-masing dari strategi promosi ini tentunya memiliki tujuannya tersendiri. Perusahaan harus memilih alat promosi yang tepat untuk mencapai audiens target mereka. Misalnya,
Iklan di media sosial tentunya sangat efektif untuk menjangkau generasi muda. Selain itu, promosi melalui influencer dan program loyalitas seperti mengadakan member juga dapat meningkatkan keterlibatan konsumen. Sehingga dengan promosi ini akan meningkatkan penjualan dari produk kita. Keempat elemen ini baik dari produk, price, place, and promotion harus bekerja sama secara sinergis. Strategi pemasaran yang sukses adalah strategi yang mampu mengintegrasikan semua elemen tersebut dengan baik. Jika produk bagus tetapi distribusinya buruk, tentunya konsumen tidak akan menemukan produk yang kita jual. Dan jika harga yang kita tawarkan terlalu tinggi, konsumen bisa jadi akan beralih ke produk pesaing. Oleh karena itu, penting bagi setiap bisnis untuk selalu mengevaluasi dan mengoptimalkan bauran pemasarannya. Mari kita lihat contoh sederhana dari bauran pemasaran yang diterapkan oleh sebuah perusahaan smartphone merek Samsung. Perusahaan Samsung ini menawarkan produk dengan desain-desain yang modern dan juga fitur-fitur yang canggih. Bisa dilihat dari produk-produk yang kita lihat, atau juga mungkin teman-teman ada yang menggunakan HP merek Samsung nih. Dilihat dari harga, Samsung menawarkan varian harga produknya, mulai dari harga yang terjangkau hingga harga yang tinggi untuk produk yang eksklusif tentunya. Nah, Samsung ini menawarkan harga yang kompetitif dari pesaingnya. Dapat dilihat dari gambar bahwa Samsung ini menjual produknya melalui toko fisik dan juga toko online. Dan hal ini membuat penjualan Samsung meningkat karena Samsung dapat mencapai target pasar mereka yang lebih luas. Untuk promosi, perusahaan Samsung ini menggunakan berbagai strategi promosi yang ada. Beberapa di antaranya yaitu iklan media sosial yang mungkin kita bisa melihat posternya, lalu ada influencer, aktor, aktris, atau penyanyi yang digaya Samsung untuk menjadi brand ambassador mereka, serta kampanye diskon selama peluncuran handphone-handphone baru biasanya. Nah, dilihat dari gambar, penggunaan cashback ini juga menjadi salah satu strategi promosi mereka. Itulah contoh penerapan bauran pemasaran pada perusahaan Samsung. Setelah menyimak video tersebut, diharapkan teman-teman dapat lebih mengerti mengenai apa itu 4P, yaitu product, price, place, and promotion. Nah, untuk lebih memahami konsep bauran pemasaran ini, teman-teman siswa akan diberikan tugas lapangan yang harus diselesaikan secara berkelompok. Terdapat 4 langkah yang perlu kalian jalani. 1. Pemilihan produk. Siswa diminta untuk memilih atau menciptakan produk yang akan dijual. Produk tersebut harus berupa produk fisik ya, dan jelaskan secara singkat mengapa kalian memilih produk tersebut dan siapa target pasarnya. Yang kedua, melakukan penerapan bauran pemasaran 4P. Kalian jelaskan bagaimana detail produk yang dijual, tetapkan harganya yang sesuai, tentukan di mana produk akan dijual, dan buat strategi promosinya. Kemudian langkah yang ketiga yaitu praktek penjualan. Jadi siswa harus benar-benar terjun langsung untuk menjual produk yang telah mereka pilih. Dan yang keempat adalah membuat laporan penugasan. Jadi siswa diminta untuk membuat laporan tertulis dan mempresentasikannya. Laporan tersebut dapat berisi deskripsi produk, jelaskan produk dan bagaimana elemen-elemen 4P tersebut diterapkan. Yang kedua, strategi dan proses penjualan. Kalian paparkan langkah-langkah apa saja dalam proses penjualan, mulai dari persiapan hingga penjualan berlangsung. Dan yang ketiga, hasil dari penjualan. Jadi kalian laporkan juga penjualan yang mencakup jumlah produk yang terjual habis. Dan tugas ini berlangsung selama 2 minggu. Itulah materi kita hari ini tentang bauran pemasaran dan tugas kelompok yang perlu kalian kerjakan. Ingat, strategi pemasaran yang baik akan membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang konsumen dan juga pasar. Dan dengan memahami, menerapkan bauran pemasaran, kalian akan bisa merancang strategi pemasaran yang lebih efektif dan efisien di masa depan oleh produk kalian sendiri.
Selamat bekerja dan jangan ragu untuk bertanya jika ada sesuatu yang perlu didiskusikan lebih lanjut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.